801. Di kota 5 elemen, di aula besar, banyak sosok sedang duduk. Hanya ada selusin orang di aula. Namun, orang-orang ini adalah 5 klan besar yang bersama-sama mengendalikan alam rahasia lembah ular perak. Masing-masing dari mereka memiliki posisi tinggi. Orang-orang dari 5 klan besar semuanya memiliki tujuan untuk melangkah ke aula ini. Zhou Yulong awalnya memiliki harapan. Namun, jika masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka lupakan melangkah ke aula ini di masa depan. Dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menjadi patriark klan Zhou. Meskipun alam rahasia lembah ular perak dikendalikan bersama oleh 5 klan besar, seekor ular tidak dapat hidup tanpa kepala. Oleh karena itu, mereka masih membutuhkan master dari alam rahasia. Nenek moyang dari 5 klan besar telah menetapkan aturan bahwa posisi penguasa alam rahasia akan diambil oleh leluhur 5 klan besar secara bergiliran setiap 10 tahun. Penguasa alam rahasia untuk babak ini adalah patriark klan Chu, Chu Ruoyu. Dia duduk di posisi paling tengah. Di kiri dan kanannya adalah leluhur dari 4 klan besar lainnya. Di bawah mereka adalah leluhur 5 klan besar di daerah masing-masing. Ada 2 orang dari setiap klan. 15 orang ini adalah level tertinggi dari seluruh alam rahasia lembah ular perak. Pada saat ini, ada tas penyimpanan dan sesuatu yang tampak seperti kristal yang sedang diedarkan di tangan sekelompok orang. Setiap orang yang selesai memeriksa tas penyimpanan memiliki ekspresi serius. Tidak ada alasan lain. Meskipun tidak banyak barang di dalam tas penyimpanan, setiap item cukup untuk menggerakkan ekspresi mereka. Terutama spirit pill itu. Masing-masing dari mereka memiliki kualitas yang sangat baik. Dapat dilihat bahwa alkemis yang memurnikan spirit pill ini sangat terampil. Para alkemis dari lembah ular perak tidak dapat dibandingkan dengan pihak lain. Ada juga senjata spiritual dan buah spiritual yang bahkan tidak bisa mereka sebutkan. Kelompok orang semuanya adalah orang-orang dengan posisi tinggi. Ketika mereka melihat barang-barang di tas penyimpanan hari ini, mereka tidak bisa tidak merasa bahwa wawasan mereka telah diperluas. Sulit dipercaya bahwa ada hal-hal seperti itu di dunia ini. Jika lembah ular perak memiliki seorang alkemis yang bisa memurnikan spirit pill seperti itu, maka generasi muda pasti akan tumbuh lebih cepat. Yang bisa kami yakini adalah bahwa kedua orang ini berasal dari 2 alam rahasia lainnya. Adapun yang mana, kami tidak tahu saat ini, kata seorang lelaki tua tiba-tiba. Kekayaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator dari benteng. Selain itu, metode penyembunyian yang ditunjukkan Ying Wuji dan Lu Ye sebelumnya juga luar biasa. Jika bukan karena fakta bahwa setiap orang yang diterima memiliki jejak, keduanya tidak akan terekspos. Mungkin orang lain bisa menyelinap masuk tanpa mereka sadari. Mungkinkah itu seseorang dari istana Ziwei Dao? Seseorang mengerutkan kening dan menebak. Istana Taois Ziwei telah berpikir untuk menyerang balik ras mayat selama ini, dan mereka telah berulang kali bernegosiasi dengan kami dan Gunung Meru. Mungkinkah mereka kehilangan kesabaran dan merencanakan sesuatu? Hanya 2 orang. Skema macam apa yang bisa mereka buat? Ada satu hal yang membuatku bingung. Mungkinkah kedua orang ini tidak tahu bahwa masuk dengan gegabah seperti ini akan mengungkap keberadaan mereka? Jika mereka benar-benar dari istana Ziwei Dao, mereka tidak akan begitu ceroboh. Namun, berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan, mereka berdua jelas terkejut setelah diekspos, seolah-olah mereka tidak berharap untuk diekspos. Reaksi semacam ini tampaknya tidak berasal dari alam mistik, tetapi lebih seperti seorang kultivator dari benteng di luar. Tapi kultivator benteng mana yang bisa memiliki kekayaan bersih setinggi itu? Mustahil bagi orang-orang di luar untuk memiliki hal-hal baik seperti itu. Dibandingkan dengan barang-barang di tas penyimpanan, aku lebih tertarik pada benda ini. Orang tua lain mencubit benda seperti batu. Apa ini? Artefak spiritual tidak terlihat seperti artefak spiritual, tetapi memiliki jejak penyempurnaan. Ketika saya menuangkan kekuatan spiritual saya ke dalamnya, ada beberapa reaksi aneh. Ying Wuji telah ditangkap, jadi barang-barangnya secara alami disita. Selain tas penyimpanan, ada juga kristal yang dibawanya. Namun, tidak peduli bagaimana kelompok petinggi ini mempelajarinya, tidak ada yang bisa mengenali apa itu. Ini adalah batu transmisi suara. Sebuah suara asing tiba-tiba terdengar di aula. Semua orang tercengang, karena suara ini bukan milik salah satu dari mereka. Segera, semua orang bereaksi dan melihat kristal aneh itu. Suara itu jelas berasal dari kristal. Orang tua yang memegang kristal itu gemetar, dan batu itu hampir jatuh ke tanah. Di aula yang begitu besar, sangat sunyi sehingga bahkan sebuah jarum bisa jatuh. Mata semua orang bertemu, dan sulit untuk menyembunyikan keterkejutan di hati mereka.
Sebuah batu transmisi suara, hal ini hanya ada di legenda. Dikatakan bahwa sebelum transformasi surga, benua yang tak tertandingi juga memiliki hal semacam ini. Kultivator dapat menggunakan item ini untuk berkomunikasi satu sama lain dari jauh. Namun, setelah transformasi surga, metode untuk memperbaiki item ini telah lama hilang. Bahkan 3 alam mistik agung tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Siapa sangka hari ini, semua orang akan melihat barang legendaris seperti itu. Memikirkan kembali berbagai informasi tentang batu transmisi suara, semua orang segera bereaksi. Pada saat ini, pasti ada seseorang yang memegang batu transmisi suara yang sesuai, dan sedang berkomunikasi dengan mereka di suatu tempat. Ketika lelaki tua itu menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam batu transmisi suara, kata-kata yang baru saja mereka ucapkan telah ditransmisikan ke telinga pihak lain. Semua orang sangat marah. Meskipun mereka tidak membaca informasi rahasia apapun, masih memalukan bagi mereka untuk menguping seperti ini. Kamu adalah orang yang memasuki alam mistik. Orang tua yang memegang kristal mendesak kekuatan spiritualnya dan menanyakan batu transmisi suara. Semua orang mendengarkan dengan seksama. Ada tanggapan cepat, itu aku. Orang tua itu mencibir. Kamu sangat muda, tetapi keberanianmu tidak kecil. Kamu masuk tanpa izin ke alam mistik lembah ular perak, dan sekarang kamu berani mengambil inisiatif untuk menghubungi kami. Dari informasi yang mereka terima, 2 orang yang masuk ke alam mistik tidak muda lagi. Mereka semua masih sangat muda, terutama yang melarikan diri. Kultivasinya tampaknya berada di Cloud River Realm Orde ke-8. Kekuatannya tidak buruk, dan kecepatannya cukup cepat. Lebih dari selusin kultivator yang bertugas di gerbang mengejarnya, tetapi mereka segera tertinggal. Dari batu transmisi suara, suara Lu Ye terdengar. Saya memiliki seorang teman yang telah jatuh ke tangan Anda. Saya ingin menyusahkan Anda untuk melepaskannya. Adapun syaratnya, Anda dapat menyebutkannya, saya akan menyetujui apapun itu. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Tidak peduli dari mana Anda berasal, saya akan menemukan alam mistik lembah ular perak. Anda tidak akan memiliki akhir yang baik. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda akan dengan patuh menunjukkan diri Anda dan penderitaan Anda akan berkurang. Jika Anda tertangkap, hidup dan mati Anda tidak akan terserah Anda. Orang tua itu mendengus. Yang lain juga tetap diam, membiarkan lelaki tua itu berkomunikasi dengan Lu Ye. Jelas, mereka semua diam-diam setuju dengan kata-katanya. Dari sudut pandang mereka secara alami tidak akan membiarkan Ying Wuji pergi begitu saja, dan Lu Ye juga seseorang yang harus mereka tangkap. Tidak peduli apa, mereka harus mencari tahu asal-usul kedua orang ini, dan jika mungkin, mencari tahu metode untuk memperbaiki batu transmisi suara. Jika mereka bisa mengetahui hal ini, akan lebih mudah untuk menghubungi para kultivator di alam mistik di masa depan. Saya mengerti. Sebuah kalimat datang dari sisi lain dari batu transmisi suara, dan tidak ada suara lagi. Tidak peduli bagaimana lelaki tua itu mendesak spirit ki-nya untuk berkomunikasi, tidak ada jawaban. Orang tua itu sangat marah sehingga dia hampir menghancurkan batu transmisi suara. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Seseorang mentertawakan. Lu Ye hanya berada di Cloud River Realm Orde ke-8, jadi mereka tidak menempatkannya di mata mereka. Meskipun alam mistik lembah ular perak tidak berani keluar dan bertarung melawan ras mayat, kekuatan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun tidak bisa diremehkan. Bahkan jika dia mahir dalam penyembunyian, apa yang bisa dia lakukan? Jika dia benar-benar berani menunjukkan dirinya, dia hanya akan mengikuti jejak temannya. Setelah beberapa saat, pertemuan berakhir, dan semua orang bubar. Di sebuah rumah di timur kota, Wei Wu Guang kembali. Sebagai patriark keluarga Wei, dia adalah yang terkuat dan tertua di keluarga Wei dalam hal kultivasi dan pengalaman. Dalam 10 tahun ke depan, giliran keluarga Wei untuk menjadi penguasa alam mistik. Saat itu, dengan kemampuannya, dia pasti bisa memimpin keluarga Wei ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam pertemuan hari ini, apakah itu spirit pil atau batu transmisi suara, mereka telah menyebabkan orang-orang dari berbagai keluarga besar menjadi gelisah. 2 anak nakal yang tidak diketahui asalnya yang datang ke sini dengan harta yang menggoda secara alami didambakan. Jika keluarga Wei dapat memperoleh metode pemurnian dari 2 item ini, mereka pasti akan dapat menekan 4 keluarga besar lainnya. Di masa depan, tidak akan ada lagi aturan mengganti master setiap 10 tahun. Pada saat itu, keluarga Wei akan menjadi penguasa alam mistik. Namun, dia juga tahu bahwa keduanya tidak tahu metode pemurnian spirit pil dan batu transmisi suara. Bahkan jika mereka melakukannya, keluarga Wei mungkin tidak dapat memonopoli mereka.
Dia percaya bahwa lelaki tua lainnya juga memikirkan hal ini. Rubah tua itu tidak mudah dihadapi. Jika mereka benar-benar ingin membuat skema, mereka harus bergabung dengan salah satu dari mereka. Keluarga Zhou dan keluarga Ning bisa dikecualikan. Kedua keluarga ini sudah sedekat mengenakan celana selama ribuan tahun. Jika mereka benar-benar bergabung dengan mereka, mereka hanya akan dimakan bersih. Kemudian, hanya keluarga Chu dan keluarga Long yang tersisa. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, Wei Wuguang memasuki ruang samping dan duduk. Dia menunggu sebentar. Tanpa diduga, tidak ada yang datang untuk menyajikan teh untuknya. Wei Wuguang mengerutkan kening dan berteriak, "Pelayan!" Saat suaranya jatuh, gadis pelayan yang biasanya siap membantunya tidak merespon sama sekali. Wajah Wei Wuguang menjadi gelap. Para pelayan ini menjadi semakin sulit diatur. Sepertinya dia harus mengembalikan mereka ke Departemen Disiplin untuk mendidik mereka dengan benar. Saat pikiran ini melintas di benaknya, Wei Wuguang merasa ada yang tidak beres. Ketika dia menoleh untuk melihat ke samping, dia tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri. Itu karena di kursi yang tidak jauh darinya, ada seorang pemuda yang dengan malas bersandar di sandaran kursi dengan satu kaki disilangkan. Sebuah pedang panjang dengan santai ditempatkan di kakinya. Kapan? Wei Wuguang terkejut. Dia tidak menyadari bahwa ada seseorang di sampingnya. Dengan cepat menenangkan pikirannya, dia menatap Lu Ye dan berkata sambil berpikir. "Kamu adalah orang luar yang melanggar aturan." Dia mengerti bahwa penyusup ini pasti luar biasa. Sebelumnya, dia tidak memperhatikan pihak lain karena pihak lain dalam keadaan tersembunyi. Ekspresinya tidak berubah, tetapi hatinya sangat marah. Pemuda ini, beraninya dia masuk tanpa izin ke wilayah keluarga Wei. "Kamu sepertinya tidak setuju dengan proposalku sebelumnya." Lu Ye menatap Wei Wuguang. Begitu pihak lain membuka mulutnya, Lu Ye mengenalinya. Orang yang menggunakan batu transmisi suara untuk berkomunikasi dengannya adalah orang tua ini. Ini adalah suatu kebetulan. Dia menunggu di sini murni untuk mendapatkan sosok penting keluarga Wei di tangannya. Dia tidak menyangka akan bertemu ikan sebesar itu. 802. Sejak memasuki kota 5 elemen, Yi mulai diam-diam memata-matai situasi, dan Lu Ye sedikit banyak mengetahuinya. Dia tahu tentang situasi di kota 5 elemen, serta status 5 keluarga besar. Dia ingin menyelamatkan Ying Wuji, tetapi 5 keluarga besar tidak mau melepaskannya, dan bahkan memiliki ide tentang dia. Jadi hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan. Beri mereka rasa obat mereka sendiri. Tangkap satu orang dari masing-masing 5 keluarga besar dengan imbalan Ying Wuji. Ini bukan tugas yang sulit baginya. Adapun membobol ruang bawah tanah dan menyelamatkan Ying Wuji, dia tidak tahu lokasi pasti dari ruang bawah tanah. Itu harus dijaga ketat, dan bahkan dengan kemampuannya, dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Agar dunia tertutup sebesar itu telah ada selama ribuan tahun, itu pasti memiliki warisannya sendiri. Kamu datang ke sini untuk mengambil tuan tua ini sebagai ganti temanmu. Wei Wuguang sudah tua dan licik. Meskipun dia baru saja bertemu Lu Ye, dia telah melihat niatnya. Kenapa tidak? Lu Ye dengan lembut membelai gagang pedangnya. Wei Wuguang tidak merasa terganggu, dan malah tertawa. Saya tidak pernah berpikir bahwa tuan tua ini akan dipandang rendah oleh orang lain. Tawanya tiba-tiba berhenti, dan nadanya menjadi dingin. Kamu tidak tahu luasnya surga dan bumi, namun kamu berani datang ke kediaman Wei-ku. Kurang ajar. Begitu dia selesai berbicara, energi spiritual di sekitarnya mendidih, dan aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya yang tampaknya sudah tua. Auranya begitu kuat sehingga vitalitasnya seperti terbakar seperti matahari. Tanpa melihat bagaimana dia bergerak, dia sudah tiba di depan Lu Ye, dan mengulurkan tangannya ke arah kepala Lu Ye. Dia meraih ke arah atas kepala Lu Ye. Meskipun dia tahu dari intelijen yang tersedia bahwa Lu Ye hanyalah seorang kultivator Orde ke-8 Cloud River Realm, dia tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Setelah hidup selama bertahun-tahun, dia tahu prinsip singa menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap kelinci, jadi meskipun ketika menghadapi lawan dengan kultivasi yang lebih rendah darinya, dia tidak akan pernah meremehkan mereka. Inilah alasan mengapa dia bisa menonjol di keluarga Wei ketika dia masih muda, dan duduk di posisi patriark. Terlebih lagi, bocah di depannya ini terlalu penting, dan dia telah memikirkan bagaimana memanfaatkannya. Jika dia bisa menangkapnya di sini, dia mungkin bisa mendapatkan banyak rahasia darinya. Namun, saat dia bergerak, jantungnya berdetak kencang, dan entah kenapa dia merasa sangat tidak nyaman. Perasaan tidak aman dengan cepat menyebar di hatinya. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya pedang merah menyala di depannya. Ah! Wei Wuguang berteriak ketakutan.
Tubuhnya, yang melesat ke depan, tiba-tiba berubah arah seperti selembar kain yang patah. Seperti tas terbang keluar, darah berceceran di udara. Gemuruh. Dia menabrak dinding di samping dan jatuh dengan keras ke tanah. Ketika dia bangun dengan tergesa-gesa, ekspresinya menjadi serius. Dia memandang Lu Ye, yang perlahan bangkit dari kursinya, seolah-olah dia telah melihat hantu. Wei Wuguang tanpa sadar ingin menanyakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu sampai di mulutnya, dia tidak tahu apa yang harus dia tanyakan. Ada apa dengan pemuda ini? Dia jelas hanya seorang kultivator Cloud River Realm Orde ke-8, jadi bagaimana dia bisa memiliki energi spiritual yang begitu melimpah? Kekuatan yang begitu kuat, reaksi yang begitu cepat. Kekuatannya sudah berada di puncak dunia ini. Namun, ketika pemuda itu berdiri, dia sepertinya kehilangan semua kekuatannya. Dia seolah-olah melihat gunung yang tinggi, dan sosok pihak lain, yang tidak terlalu tinggi, memberinya perasaan yang tak terlupakan. Tekanan yang tak terlukiskan mengencangkan tubuhnya, membuatnya tanpa sadar mengingat beban masa mudanya. Dia pernah mengalami pertemuan ketika dia keluar. Pada saat itu, dia bertemu dengan komandan mayat besi di bawah Kors Vien, dan kelompok kultivator yang menemaninya telah musnah. Mereka semua dibantai. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan harta yang menyelamatkan jiwa untuk melarikan diri. Kesengsaraan, kenangan jauh bergejolak di hatinya, dan dia sekali lagi merasakan rasa takut. Tangan besar yang semula meraih Lu Ye gemetar hebat, dan ada luka berdarah di telapak tangannya. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat sekarang, dia takut tangan ini akan hilang. Ternyata, dialah orang yang tidak tahu luasnya surga dan bumi. Banyak pikiran melintas di benaknya seperti kilat, dan sosok Wei Wuguang tiba-tiba mundur. Dia akan menembus dinding dan meninggalkan tempat ini. Meskipun mereka hanya bertukar pukulan sesaat, dia sudah bisa merasakan kekuatan pemuda di depannya. Jika mereka seumuran, dia mungkin masih tega untuk bersaing dengan pihak lain, tetapi setelah waktu yang lama dia berada di posisi tinggi, dan dia sudah tua. Bagaimana mungkin dia masih berani bertarung? Seperti kata pepatah, semakin tua seseorang, semakin sedikit keberanian yang mereka miliki. Namun, dengan tabrakan ini, seolah-olah dia telah menabrak penghalang tak terlihat, dan dia secara paksa terpental kembali. Arai spiritual. Wajah Wei Wuguang tiba-tiba berubah. Dia tidak tahu kapan pihak lain mendirikan arai di tempat ini. Dia tiba-tiba mengerti. Tidak heran anggota lain dari keluarga Wei tidak bereaksi terhadap perubahan di sini. Itu telah disembunyikan oleh arai spiritual. Dia menatap pemuda tidak jauh di depannya dengan mata menunduk dan pedang di tangan, berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Wei Wuguang berkata dengan lugas. Teman kecil, berhenti. Apa yang ingin kamu lakukan? Orang tua ini akan bekerja sama denganmu. Orang tua ini sangat bijaksana. Lu Ye mengangkat alisnya dan sedikit mengangguk. Kalau begitu ikut aku. Setelah beberapa saat, orang-orang dari klan Wei melihat pemandangan yang membuat mereka sangat terkejut. Mereka melihat pinggang pria muda dengan pedang panjang berjalan di depan dengan kepala terangkat tinggi, dan kepala keluarga mereka mengikuti di belakang saat mereka berjalan keluar. Para pelayan dengan status rendah itu secara alami tidak berani bertanya terlalu banyak, dan hanya membungkuk hormat kepada Wei Wuguang. Banyak kultivator keluarga Wei ingin menanyakan sesuatu, tetapi mereka semua diberhentikan oleh Wei Wuguang terlebih dahulu. Baru setelah mereka berjalan keluar dari kediaman keluarga Wei, Wei Wuguang menghela nafas berat, menatap sosok di depannya dengan ekspresi rumit. Pihak lain tidak menggunakan cara apapun untuk menahannya, dan dia bahkan memunggungi dia. Seolah-olah dia tidak peduli apakah dia akan menyelinap menyerangnya atau tidak. Saat mereka berjalan keluar dari kediaman keluarga Wei, Wei Wuguang berjuang di dalam hatinya beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia tidak berani mengambil risiko. Sejujurnya, dia bahkan tidak tahu seberapa kuat pemuda di depannya, karena dia sedikit tidak berdaya untuk menahan tebasan biasa dari pihak lain. Pihak lain begitu tak kenal takut. Entah dia benar-benar bodoh, atau dia percaya pada kekuatannya sendiri. Dari cara dia berani menyelinap ke kediaman keluarga Wei sendirian dan mengatur barisan terlebih dahulu, itu jelas bukan pertama kali dia melakukannya. Dengan kata lain, dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Jika mereka benar-benar bertarung, belum lagi apakah mereka bisa dengan mulus mengalahkan pihak lain, keluarga Wei pasti akan menderita banyak korban. Sebagai kepala keluarga Wei, dia tidak berani mengambil risiko. Setelah meninggalkan kediaman keluarga Wei, dia tidak memiliki modal untuk mengambil risiko dan hanya bisa menerima nasibnya. Untungnya,
Dia telah melihat melalui pikiran pihak lain dan tahu bahwa pihak lain hanya ingin menyelamatkan orang, dan dia tidak merasakan niat membunuh dari pihak lain. Apakah pemuda ini dari Gunung Meru atau Istana Taois Siwei? Itu sangat mungkin yang terakhir. Hanya Istana Taois Siwei yang bisa menumbuhkan bakat seperti itu. Mereka berjalan sepanjang jalan dan segera tiba di sebuah rumah pribadi. Lu Ye mendorong pintu dan masuk. Meskipun Wei Wuguang tidak mau, dia hanya bisa mengikuti. Melangkah ke halaman, tubuh Wei Wuguang menegang, seolah-olah dia telah menerobos masuk ke sarang naga. Jelas tidak ada seorang pun di halaman. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada formasi yang sangat mengejutkan yang dipasang di halaman ini. Sekarang dia telah memasuki barisan, hidup dan matinya benar-benar ada di tangan pihak lain. Teman kecil, alam mistik lembah ular perak dikendalikan bersama oleh 5 keluarga besar. Bahkan jika Anda menangkap saya, itu tidak berguna. Siapa tahu, seseorang mungkin mengambil kesempatan untuk membuat Anda marah dan menggunakan Anda untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Teman kecil, Anda harus tetap membuka mata untuk beberapa motif yang tak terkatakan. Wei Wuguang berbicara dengan sungguh-sungguh, takut Lu Ye tidak akan mengerti. Pada saat ini, cara dia berbicara kepada Lu Ye jauh lebih ramah. Saya tahu. Lu Ye mengangguk dan menatapnya dengan penuh arti. Kau akan segera mendapatkan pendamping. Mendapatkan seorang pendamping. Mata Wei Wuguang berkedut. Dia jelas menyadari sesuatu dan ingin berbicara lagi. Namun, Lu Ye sudah berbalik dan pergi. Meninggalkanku sendiri. Wei Wuguang ingin marah sekaligus tertawa. Bahkan jika benar-benar ada beberapa susunan yang mengejutkan di sini, pihak lain tidak memiliki siapapun untuk mengawasinya. Dia tidak menganggap dirinya serius sama sekali. Saat pikiran itu melintas di benaknya, dia berbalik dan melihat sesuatu berjongkok di kursi. Itu adalah anak harimau seputih salju dengan bulu mengkilap. Mata mereka bertemu, dan keterkejutan melintas di mata Wei Wuguang. Dia bisa melihat bahwa Hupo luar biasa. Dia hanya samar-samar merasa bahwa ini seharusnya bukan binatang iblis biasa. Jadi bukan karena tidak ada yang mengawasinya, tetapi pihak lain telah meninggalkan binatang iblis di sini. Tapi apa yang bisa dilakukan binatang iblis? Saat dia memikirkan ini, dia melihat anak harimau menggunakan cakarnya untuk meraih bendera susunan di sampingnya. Itu dengan lembut mengibarkan bendera padanya. Tunggu, Wei Wuguang mengangkat tangannya untuk menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Kabut tebal menggulung dan benar-benar menyelimutinya. Bahkan ada niat membunuh yang melonjak di sekelilingnya, menyebabkan dia tidak berani bergerak sembarangan. Binatang iblis yang bisa mengaktifkan formasi susunan. Dalam kabut, Wei Wuguang benar-benar tercengang. Dia hanya merasa bahwa apa yang dia lihat benar-benar aneh. Pada usia yang begitu tua, dia benar-benar belum pernah melihat binatang iblis spiritual seperti itu. Di luar arai besar, Yi tiba-tiba muncul, juga memegang bendera arai di tangannya. Wei Wuguang berpikir bahwa Lu Ye hanya meninggalkan binatang iblis di sini untuk mengawasinya. Hupo bukan satu-satunya, Yi juga ada di sana. Dengan formasi susunan yang diatur secara pribadi, Yi dan Hupo dapat menyerang dan mundur, bahkan jika mereka benar-benar mengalami kecelakaan, mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Merawat Wei Wuguang tentu saja tidak masalah. Dalam kabut, Wei Wuguang tidak berani bergerak sembarangan, takut dia akan secara tidak sengaja memicu beberapa formasi susunan. Dia duduk dengan tenang dengan kaki disilangkan. Sekitar 2 jam kemudian, kabut di depannya tiba-tiba bergulung, dan sebelum Wei Wuguang bisa bereaksi, sesosok telah menembus kabut dan menabraknya. Wei Wuguang tanpa sadar berpikir bahwa dia telah disergap. Dia mengangkat tangannya dan mendorongnya ke depan. Kekuatan spiritual melonjak. Telapak tangan ini langsung tercetak di dada pihak lain. Wah! Pihak lain membuka mulutnya, dan kabut darah menyembur ke kepala dan wajah Wei Wuguang. Mendengar suara yang familiar dan mendongak untuk melihat wajah yang familiar, kelopak mata Wei Wuguang berkedut hebat. Long Yu. Wei tua, kamu ingin membunuhku. Long Yu tidak dapat menahan amarahnya, tetapi dia sudah terluka parah. Wei Wuguang tanpa ampun menamparkan tubuhnya lagi. Pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Wei Wuguang segera mengerti bahwa ini jelas pendamping yang ditangkap pemuda itu untuknya. Setelah dia menderita di bawah tangan jahat pihak lain, Long Yu tidak terkecuali. Yang paling mengejutkannya adalah efisiensi ini terlalu cepat. Sejak pemuda itu pergi, dia baru saja pergi selama 2 jam. Apalagi ini Long Yu. 803. Di antara 5 klan besar, ada cukup banyak kultivator. Di klan Wei, kekuatannya sebagai kepala klan dianggap yang terkuat.
Tetapi di keluarga Long, yang terkuat bukanlah patriark keluarga Long tetapi Long Yu. Kekuatannya bahkan lebih tinggi dari Wei Wuxiang. Di seluruh lembah ular perak, dia bisa dianggap yang terkuat. Tetapi karena sifatnya yang tidak terkendali, dia tidak ingin terjerat dengan urusan duniawi, jadi dia tidak duduk di kursi patriark. Dia hanya memegang posisi sebagai penatua dalam keluarga. Tapi ahli top di lembah ular perak berbaring di depan Wei Wuxiang seperti anjing mati. Wei Wuxiang mengukurnya dan dengan jelas melihat beberapa luka pisau di tubuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Long Yu telah menderita kerugian besar di tangan pemuda itu? Dari luka di tubuh Long Yu, sepertinya pemuda itu hanya menggunakan 3 serangan. Wei Wuxiang merasa ngeri dan senang. Dia ngeri karena kekuatan pemuda itu tampaknya berada di luar imajinasinya. Untungnya, dia cukup bijaksana untuk bekerja sama sejak awal ketika dia melihat situasinya tidak baik. Kalau tidak, Long Yu tidak akan menjadi satu-satunya yang terbaring di tanah sekarang. Meskipun 5 keluarga besar biasanya bertarung secara terbuka dan diam-diam, mereka secara alami harus satu pikiran ketika menghadapi musuh eksternal. Wei Wuxiang dengan cepat mengeluarkan pil penyembuhan untuk membantu Long Yu pulih. Pada saat yang sama, dia menjelaskan situasi saat ini kepada Long Yu. Long Yu terdiam. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ketika dia akan direduksi menjadi seorang tahanan. Waktu berlalu, arai di halaman kecil secara bertahap menjadi hidup. Setelah Wei Wuxiang dan Long Yu, Zhou Ding dari keluarga Zhou datang, Ning Bairan dari keluarga Ning datang, Chu Ruoyu dari keluarga Chu juga datang. 5 keluarga besar, 1 orang dari setiap keluarga, tidak lebih dan tidak kurang, dan tersusun rapi. Itu hanya setengah hari, dan 5 orang yang ditangkap semuanya adalah ahli top dari keluarga masing-masing. Di antara mereka, selain Long Yu yang terluka parah, cedera lainnya tidak serius. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah model orang bijak yang memahami situasi. Setelah berbicara tentang pengalaman mereka ditangkap, mereka berlima terdiam dan suasana hati mereka berat. Pemuda itu bisa masuk dan meninggalkan kediaman 5 keluarga besar seolah-olah dia berada di tanah tak bertuan. Dia mahir dalam arai dan memiliki kekuatan yang kuat. Orang seperti itu, bahkan kultivator paling terkemuka dalam sejarah lembah ular perak tidak dapat dibandingkan dengannya. Untungnya, mereka berlima tahu motif Lu Ye. Jadi meskipun mereka terjebak dalam barisan, mereka tidak terlalu panik. Dengan kekuatan pemuda itu, jika dia benar-benar ingin membunuh mereka, mereka pasti sudah lama mati. Meskipun Lu Ye berhati-hati dalam tindakannya, ada suksesi kultivator dari 5 klan besar yang entah menghilang secara misterius atau pergi atas kemauan mereka sendiri. Ini terutama terjadi ketika mereka berada di klan Wei. Dia telah memimpin Wei Wuguang langsung keluar dari gerbang utama klan Wei. Situasi abnormal seperti itu tentu saja tidak bisa lepas dari penyelidikan para kultivator dari 5 klan besar. Dia tidak ingin menyembunyikan apapun. Sekarang 5 klan besar memiliki sandera di tangannya, sudah waktunya untuk berbicara dengan mereka. Di halaman kecil, Lu Ye duduk tegak di kursi berlengan, Mountain Coiling Saber dengan gesit terbang naik turun, mengukir kristal di tangannya. Halaman yang tenang dan damai tiba-tiba diselimuti aura pembunuh. Suara pakaian berkibar bisa terdengar, dan energi spiritual melonjak. Sosok-sosok berdiri di 4 dinding halaman, menatapnya dari atas. Ekspresi mereka penuh kewaspadaan, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Pintu halaman kecil ditendang terbuka. Dipimpin oleh seorang lelaki tua, sekelompok kultivator dengan aura bergelombang masuk. Dalam sekejap, halaman kecil itu begitu ramai sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa menetes. Namun, Lu Ye sepertinya tidak menyadarinya. Dia masih fokus pada kristal di tangannya. Mountain Coiling Saber dengan gesit bergetar dengan amplitudo yang sangat kecil, menyebabkan pecahan kristal terbang kemana-mana. Ini, mata sekelompok orang yang datang dengan agresif menyala saat mereka semua melihat kristal di tangan Lu Ye. Bukankah ini batu transmisi suara? Melihat postur pemuda ini, sepertinya batu transmisi suara dibuat olehnya. Untuk sesaat, banyak orang tergoda, dan ekspresi mereka menjadi bersemangat saat mereka melihat Lu Ye. Pria tua yang memimpin merenung sejenak, sedikit menahan permusuhan di wajahnya, dan berkata, "Teman kecil, dari mana asalmu? Bagaimana saya harus menyapa Anda? Jika Lu Ye hanya kuat, itu bukan apa-apa. Namun, jika dia benar-benar bisa memperbaiki batu transmisi suara, itu akan sangat berharga bagi alam rahasia lembah ular perak. Paling tidak, dengan benda ini, akan jauh lebih nyaman bagi para kultivator di lembah ular perak untuk berkomunikasi di masa depan. Apakah kamu orang yang bertanggung jawab di sini?" Lu Ye tidak mengangkat kepalanya dan bertanya dengan santai. Orang tua itu tersenyum dan mengangguk.
Orang tua ini adalah Chu Ruoyu, kepala keluarga Chu, dan juga tuan lembah dari lembah ular perak. Anda dapat mengatakan bahwa saya adalah penguasa alam rahasia ini. Kamu bisa membuat keputusan di sini. Ya, Lu Ye mengangkat kepalanya dan menatapnya. Segera, dia melambaikan tangannya dan kekuatan spiritual melonjak. Kabut di tengah halaman kecil yang terbungkus kabut dengan cepat menghilang, memperlihatkan 5 sosok yang terperangkap dalam barisan. Kepala keluarga, Elder, Seruan seru terdengar. Meskipun orang-orang dari 5 klan besar pada dasarnya telah mengkonfirmasi bahwa para ahli yang hilang dari klan mereka telah dibawa ke sini melalui beberapa petunjuk, berspekulasi adalah satu hal, dan melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah hal lain. Selain itu, pada saat ini, tampaknya 5 orang yang terperangkap dalam barisan hampir semuanya terluka. Di antara mereka, yang terkuat, Long Yu, adalah yang paling terluka parah. Hati mereka bergetar, dan mereka menatap Lu Ye dengan ekspresi yang tidak ramah dan bingung. Pemuda ini benar-benar punya nyali. 5 keluarga besar, tidak ada yang tertinggal, dan total 5 orang ditangkap di sini. Pemuda ini benar-benar mampu. Hanya dalam setengah hari, dia telah melakukan hal seperti itu. Teman kecil, maksudmu? Chu Ruoyu mengelus jenggotnya dan menatap Lu Ye. Meskipun dia sudah menebak dalam hatinya, dia masih harus bertanya. Anda memiliki orang-orang saya di tangan Anda, dan saya memiliki orang-orang Anda di tangan saya. Mari kita buat kesepakatan. Anda membiarkan orang-orang saya pergi, dan saya akan membiarkan orang-orang Anda pergi. Pemuda ini tidak ragu-ragu untuk masuk ke kediaman 5 keluarga besar demi salah satu temannya, dan merebut kultivator penting dari setiap keluarga. Dapat dilihat bahwa dia juga orang yang benar. Pikiran Chu Ruoyu berbalik dan dia tersenyum sedikit. Masalah ini bisa didiskusikan, tapi sebelum itu. Sebelum dia selesai berbicara, kotak senjata di pinggang Lu Ye tiba-tiba berdengung, dan aliran cahaya keluar, langsung menyerang salah satu dari 5 orang yang terperangkap dalam barisan. Tidak ada yang mengharapkan kejadian tak terduga seperti itu terjadi. Hanya orang yang diserang yang merasakan bahaya yang besar. Namun, tepat saat dia akan melawan, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan turun dari langit, membuatnya tidak bisa bergerak seolah-olah dia sedang membawa gunung di punggungnya. Dengan puji ringan, Imperial Equipment menembus sisi kanan dada orang itu, membawa semburan darah panas, yang berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke kotak senjata di pinggang Lu Ye. Setelah upgrade Mountain Pandao terakhir kali, Lu Ye juga mengubah Imperial Equipment-nya menjadi senjata magis. Meskipun hanya ada 3 dari mereka, apakah itu dalam hal kekuatan membunuh atau kekuatan, mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan bantuan arai, bagaimana orang yang dia serang bisa melawan? Ruoyu. Seseorang berteriak dan tidak bisa menahan diri untuk maju selangkah. Itu adalah kultivator keluarga Chu, tetapi tubuhnya tiba-tiba membeku, dan dia mengalihkan pandangannya dengan susah payah untuk melihat pemuda yang masih duduk di sana. Saat dia bergerak, dia merasa seolah-olah dia adalah seekor domba yang menjadi sasaran serigala, dan bahaya besar mengancamnya. Itu membuatnya merasa bahwa jika dia berani mengambil langkah maju, dia akan mati tanpa kuburan. Dari 5 orang yang terperangkap dalam barisan, Chu Ruoyu mengerang, dan tangannya secara tidak sengaja menutupi dadanya, wajahnya gemetar tanpa henti. Mengapa saya? Ada 5 orang yang ditangkap, jadi mengapa pemuda itu hanya melukai saya? Cedera semacam ini tidak fatal, tetapi perubahan situasi sekarang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pemuda itu memiliki kemampuan untuk mengambil nyawa mereka kapan saja. Kepura-puraan kedamaian di mata Chu Ruoyu menghilang, dan mereka menjadi dingin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ini adalah peringatan dari pemuda itu? Karena dia adalah anggota keluarga Chu, pihak lain menyerang keluarga Chu. Saya hanya akan membicarakan masalah ini, dan tidak perlu menyebutkan hal lain. Saya ingin melihat teman saya dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Nadanya tegas, dan tidak ada ruang untuk keraguan atau sanggahan. Chu Ruoyu menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dengan acuh tak acuh. Teman muda, lebih baik tidak terlalu kejam. Tinggalkan sedikit kelonggaran untuk semuanya, dan itu bermanfaat bagi Anda dan kami. Peti senjata berdengung lagi, dan ketika cahaya yang mengalir bolak-balik, Chu Ruoyu, yang terjebak dalam barisan, segera mengubah ekspresinya. Lagi, tekanan yang familiar itu datang lagi, dan dia memandang tanpa daya saat cahaya yang mengalir menyerang menembus lubang lain di tubuhnya. Chu Ruoyu sangat marah, dan dia mengambil langkah maju, dan berteriak. Meskipun 5 keluarga besar lembah ular perak telah tinggal di alam rahasia untuk waktu yang lama, kami tidak kekurangan keberanian untuk binasa bersama dengan musuh. Teman muda, meskipun Anda mengendalikan hidup dan mati mereka berlima,
apakah Anda tidak peduli dengan kehidupan teman-teman Anda? Berdengung. Imperial Equipment terbang 3 kali, dan dalam sekejap mata, itu terbang kembali. Chu Ruoyu, yang memiliki 3 lubang lagi di tubuhnya, menatap Lu Ye dengan wajah pucat, dan matanya penuh permohonan. Meskipun pemuda itu telah menghindari bagian vitalnya, cedera semacam ini benar-benar tak tertahankan baginya, dan jika ini terus berlanjut, dia takut dia akan benar-benar mati. Dia meratap dalam hatinya, kepala keluarga, oh kepala keluarga, jangan bertele-tele dengannya. Setiap kata yang saya katakan akan menambah lubang lain di tubuh saya benar-benar tidak tahan lagi. Jika kamu ingin membunuh, silakan. Lu Ye menatap Chu Ruoyu dengan tenang, dan bahkan ada sedikit provokasi di matanya. Apakah kamu ingin mencoba? Meskipun Chu Ruoyu berpikir bahwa dia memahami orang dengan baik, dia tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Lu Ye saat ini. Awalnya, dia berpikir bahwa Lu Ye adalah orang benar yang tidak ragu mengambil risiko sendirian untuk memasuki kediaman 5 keluarga besar demi menyelamatkan rekan-rekannya, dan bahkan meninggalkan beberapa petunjuk untuk memimpin orang-orang datang ke sini untuk saling berhadapan. Tapi sekarang, sepertinya pemuda ini tidak terlalu peduli dengan hidup dan mati teman-temannya. Lalu apa alasan dia begitu sibuk? Memang, di dunia yang kacau ini, hati orang tidak dapat diprediksi dan sulit diprediksi. Kepala lembah. Tubuh saudara Ruoyu tak ternilai harganya, dan kita tidak bisa kehilangan Anda. Orang ini juga kejam dan tanpa ampun, mengapa kita tidak menuruti keinginannya dulu lalu kita membuat rencana? Seseorang datang ke sisi Chu Ruoyu dan dengan lembut menasihati. Hal utama adalah bahwa Chu Ruoyu bukan satu-satunya yang ditangkap, dan ada orang-orang dari 5 keluarga besar. Karena pemuda itu berani bergerak pada Chu Ruoyu, dia secara alami berani bergerak pada yang lain. Pada saat ini, 5 keluarga besar dapat dikatakan terikat bersama untuk kebaikan atau keburukan, dan Chu Ruoyu tidak dapat dibiarkan benar-benar membuat marah pihak lain. Kalau tidak, jika seseorang meninggal, tidak akan ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Tentu saja, yang lebih penting, Chu Ruoyu membutuhkan jalan keluar saat ini. 804. Bawa dia. Chu Ruoyu memberi perintah. Orang-orang dari klan besar semua menghela nafas lega. Seseorang segera mengajukan diri dan segera pergi. Halaman kecil itu menjadi sunyi sekali lagi. Meskipun para ahli dari 5 klan besar telah mengepung tempat itu dengan ketat, Wei Wuguang dan yang lainnya terjebak dalam formasi. Nyawa mereka ada di tangan Lu Ye, jadi mereka tidak berani memikirkan tindakan gegabah. Namun, dapat dilihat dari pertukaran tatapan yang terus-menerus bahwa hati mereka jauh dari setenang yang muncul di permukaan. Mereka pasti memiliki beberapa pemikiran. 5 klan besar telah mengendalikan alam rahasia lembah ular perak selama hampir 1000 tahun. Di sini, mereka adalah surga, para penguasa. Tidak ada yang berani melawannya. Kapan mereka pernah begitu tidak dihargai? Belum lagi para ahli klan telah ditangkap dan hidup mereka di luar kendali. Bahkan jika Lu Ye menahan diri, dia sudah menyentuh garis bawah dari 5 klan besar. Namun, gaya kejamnya sebelumnya tidak diragukan lagi membuat 5 klan besar ketakutan. Karena itu, tidak ada yang berani mengatakan apapun pada saat ini. Mereka hanya membuatnya marah dan membuat klannya menderita. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, hanya waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh sebelum Ying Wuji, yang diikat dengan berbagai alat spiritual, di bawah. Dapat dilihat bahwa Ying Wuji sedikit menderita. Pada saat ini, tidak hanya pakaiannya yang telanjang, wajahnya juga memar dan bengkak. Tidak heran jika lembah ular perak ingin menanyakan tentang dia dan Lu Ye, jadi mereka secara alami harus menggunakan beberapa metode. Namun, para kultivator dari 9 wilayah semuanya keras kepala, terutama para murid inti dari sekte-sekte teratas seperti Ying Wuji. Bahkan jika dia menentang kubu Lu Ye, bagaimana dia bisa mengkhianatinya saat ini? Oleh karena itu, meskipun dia telah dipermalukan, lembah ular perak tidak dapat menemukan informasi yang berguna dari Ying Wuji. Setelah dibawa ke halaman kecil dan melihat Lu Ye duduk di sana, mata Ying Wuji tidak bisa tidak membasahi. Dia benar-benar tergerak. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah jatuh kali ini, dan dia tidak berharap Lu Ye datang dan menyelamatkannya. Bagaimanapun, semua orang adalah musuh di 9 wilayah. Dia bahkan pernah mencoba membunuh Lu Ye sebelumnya. Berbicara secara logis, Lu Ye benar-benar bisa meninggalkannya. Fakta bahwa dia ditangkap tidak ada hubungannya dengan Lu Ye. Itu sepenuhnya karena ketidakmampuannya sendiri dan kurangnya kewaspadaan. Siapa yang mengira bahwa Lu Ye benar-benar akan menyelamatkannya? Selain itu, melihat formasi besar di halaman kecil, Lu Ye sebenarnya bertarung melawan mereka sendirian. Bagaimana keadaanmu?
Lu Ye mengangkat kepalanya dan menatapnya. Aku tidak akan mati. Ying Wuji tersenyum padanya. Ketika Lu Ye mengangkat kepalanya dan mengangkat tangannya, kekuatan spiritual dari formasi yang menjebak Wei Wuguang dan yang lainnya melonjak. Long Yu yang terluka berteriak ketakutan. Itu langsung dilempar keluar oleh kekuatan tak terlihat. Seorang kultivator keluarga Long dengan mata tajam dan tangan gesit melompat dan menangkap Long Yu. Setelah pemeriksaan singkat, dia menemukan bahwa meskipun cedera Long Yu serius, dia masih terluka. Sekarang hidupnya tidak lagi dalam bahaya, dia sedikit mengangguk pada patriark keluarga Long. Biarkan dia pergi. Lu Ye menatap Chu Ruoyu. Chu Ruoyu mengerutkan kening. Teman muda, apakah maksud Anda menukar satu kehidupan dengan kehidupan lainnya? Hidup untuk hidup, adil dan adil. Lu Ye berdiri perlahan. Dia berdiri dengan tangan di atas pedangnya. Saat dia berdiri, hati banyak ahli di halaman kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang. Ketika dia duduk di sana, tidak ada yang merasakan apa-apa, tetapi ketika dia berdiri, banyak kultivator merasakan sesuatu. Dia merasakan tekanan besar menimpanya, seolah-olah yang berdiri di depannya bukanlah manusia, tetapi binatang buas kuno yang akan melahapnya. Hati mereka bergetar. Atau, kamu tidak perlu bertukar. Saat Lu Ye mengatakan ini, kotak senjata di pinggangnya berdengung, 3 sinar cahaya dari Imperial Equipment sudah ditembakkan, langsung mendarat di Chu Ruoyu dan yang lainnya. Kakinya hendak bergerak, tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melakukannya. Tidak ada yang berani meragukannya. Pada saat ini, jika Chu Ruoyu berani mengucapkan kata, serang, seseorang di halaman kecil ini akan mati di tempat. Tenang, teman kecil. Tunggu sebentar. Sekelompok orang berteriak ketakutan, takut Lu Ye benar-benar akan membunuh orang-orang itu. Chu Ruoyu menatap Lu Ye dengan dingin, hatinya penuh dengan frustrasi. Dia juga seorang lelaki tua yang cerdik, tetapi sejak ketika dia melihat pemuda ini dan datang ke halaman kecil ini, dia telah dituntun oleh pihak lain. Bagaimana dia bisa bersedia menerima ini? Tetapi sekarang, bahkan jika mereka mengepung tempat ini dengan sangat rapat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa menetes, situasi mereka lebih rendah. Pemuda di depannya memiliki gaya yang kejam dan tegas. Itu bisa dilihat dari bagaimana dia meninggalkan 3 lubang di tubuh Chu Ruoyu ketika dia sedikit tidak senang. Melihat ini, jika para ahli keluarga besar mati di sini karena dia, maka dia, sebagai penguasa alam rahasia, mungkin harus turun tahta terlebih dahulu. Biarkan dia pergi. Chu Ruoyu melambaikan tangannya. Saat kekuatan spiritual melonjak, artefak spiritual yang mengikat Ying Wuji diambil. Ying Wuji pergi ke sisi Lu Ye dan menoleh. Dia merasakan rasa aman di hatinya. Dia marah. Di mana barang-barangku? Meskipun dia memiliki ruang penyimpanannya sendiri seperti Lu Ye dan tidak memiliki banyak barang di tas penyimpanannya, dia tidak bisa membiarkan orang lain mengambil keuntungan darinya begitu saja. Kembalikan padanya. Chu Ruoyu memerintahkan lagi. Seseorang melepaskan tas penyimpanan dari pinggangnya dan melemparkannya ke Ying Wuji. Dia memeriksanya dan mengangkat kepalanya. Ada juga batu transmisi suara. Chu Ruoyu mengangkat tangannya dan melemparkan kembali batu transmisi suara Ying Wuji. Itu lebih seperti itu. Ying Wuji mendengus dingin. Dong. Sebuah suara terdengar. Lu Ye memegang pansan saber di depannya dan melipat tangannya di gagangnya. Sekarang kita bisa membicarakan hal lain. Chu Ruoyu tampak waspada. Apa yang ingin kamu bicarakan? Metode untuk menghubungi 2 alam rahasia lainnya atau menemukan pintu masuk ke 2 alam rahasia itu. Juga, kita harus meninggalkan tempat ini. Chu Ruoyu tidak hanya mengerutkan kening, tetapi bahkan para kultivator lain di halaman kecil pun bingung. Kalian berdua bukan dari 2 alam rahasia itu. Seseorang bertanya. Awalnya, mereka berpikir bahwa Lu Ye dan Ying Wuji berasal dari salah satu alam rahasia, namun, sepertinya bukan itu masalahnya. Jika mereka berasal dari salah satu dari 2 alam rahasia ini, mengapa mereka meminta hal-hal itu dari lembah ular perak? Tetapi jika orang ini tidak berasal dari 2 alam rahasia itu, dari mana asalnya? Bagaimana mungkin benteng di luar memelihara orang seperti itu? Ini benar-benar tak terbayangkan. Chu Ruoyu juga merasa sulit untuk percaya, tetapi jika pihak lain sengaja membingungkan, itu jelas tidak perlu. Banyak pikiran melintas di benaknya. Dia berkata dengan suara rendah. Teman kecil, kamu membuat segalanya menjadi sulit. 3 alam rahasia umat manusia semuanya sangat tersembunyi. Dalam kehampaan, bahkan jika orang-orang dari alam rahasia ini pergi, mereka harus mencapai tempat tertentu pada waktu tertentu dan menggunakan benda-benda spiritual untuk menerimanya. Hanya dengan membimbing mereka, mereka dapat membuka pintu.
Bagaimana lembah ular perak saya memiliki cara untuk menemukan dua portal ranah rahasia lainnya? Jika memang ada, maka keduanya tidak akan bisa merasa aman. Bagaimana cara menghubungi mereka? Chu Ruoyu berkata, biasanya, hanya ketika utusan tiga alam rahasia bertemu di luar, akan ada beberapa komunikasi. Tidak ada cara untuk menghubungi mereka, jadi kami tidak dapat membantu Anda dengan apa yang Anda minta. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya, karena tiga alam rahasia memiliki kesepakatan di tahun-tahun awal mereka bahwa mereka masing-masing akan mengirim orang ke alam rahasia tertentu dalam waktu 1 tahun. Dengan demikian, mereka akan bertukar informasi satu sama lain. Atau mereka akan membicarakan beberapa hal penting. Tentu saja, dia tidak perlu memberitahu Lu Ye tentang hal semacam ini. Selain itu, tidak ada gunanya mengatakannya, karena masih ada lebih dari setahun sebelum tiga alam rahasia bertemu. Namun, lembah ular perak tidak mengambil inisiatif untuk menghubungi dua alam rahasia lainnya, mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk menemukan dua portal alam rahasia lainnya. Keduanya juga tidak memilikinya. Lu Ye mendengarkan dengan tenang dan mengamati ekspresinya. Dia merasa bahwa lelaki tua ini sepertinya tidak berbohong. Diam-diam dia sakit kepala. Dia hanya berjalan melalui satu alam rahasia, dan sudah ada begitu banyak liku-liku. Bagaimana dia bisa menemukan dua lainnya? Adapun mengirim kalian berdua pergi, tentu saja tidak ada masalah. Chu Ruoyu berhenti sejenak, tapi aku juga punya permintaan. Berbicara, selain membiarkan keempat orang itu pergi, aku ingin metode untuk memperbaiki batu transmisi suara. Dari semua kejadian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemuda dengan pedang dapat bernegosiasi dan memperbaiki batu transmisi suara. Adapun Spirit Pill, Chu Ruoyu tidak memiliki kesempatan untuk memberikannya kepadanya. Spirit Pill terlalu menarik. Itu tergantung pada tingkat pemurnian alkemis dan pasokan bahan baku. Jadi bahkan jika dia mendapatkannya, itu mungkin tidak banyak berguna. Selain itu, dua orang di depannya mungkin tidak tahu metode pemurnian dari Spirit Pill. Ying Wuji tertawa. Orang tua, terlalu serakah bukanlah hal yang baik. Ini hanya permintaan kecil, saya harap Anda dapat memenuhinya. Chu Ruoyu mengabaikannya dan hanya menatap Lu Ye. Tentu, apa yang tidak diharapkan oleh Chu Ruoyu dan para kultivator dari 5 klan besar adalah bahwa Lu Ye langsung setuju. Setelah setuju, dia segera mengeluarkan slip giok kosong dan mengaktifkan kekuatan spiritualnya. Dengan pikiran, dia mencetak metode untuk memperbaiki batu transmisi suara. Setelah itu, dia melemparkan slip giok ke Chu Ruoyu. Sangat sederhana. Chu Ruoyu tertegun sejenak, hampir curiga bahwa Lu Ye merencanakan sesuatu. Dia dengan cepat membenamkan pikirannya dan memeriksa slip batu giok. Dia melihat isinya, tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa. Dia tidak tahu banyak tentang memurnikan senjata, jadi dia memberikan slip giok ke seorang kultivator di sampingnya dan memintanya untuk memeriksa apakah itu asli atau palsu. Kultivator itu memeriksa sebentar sebelum berkata dengan ragu. Seharusnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Lu Ye tidak menyembunyikan metode pemurnian batu transmisi suara. Adapun apakah lembah ular perak bisa memperbaikinya, itu bukan sesuatu yang perlu dia khawatirkan. Hal ini tidak sulit untuk diperbaiki, tetapi juga tidak mudah. Lu Ye dapat dengan mudah memperbaikinya karena dia memiliki dasar dari ahli tato spiritual. Selain itu, ini bukan sesuatu yang berharga, jadi Lu Ye tidak ingin terjerat dengan mereka. Lebih penting untuk meninggalkan tempat ini lebih awal dan mencari dua alam rahasia besar lainnya. Mereka berempat. Chu Ruoyu memandang Wei Wuguang dan yang lainnya yang terjebak di halaman kecil. Lu Ye mengangkat tangannya dan mengambil bendera Arai. Di halaman kecil, Arai diangkat secara instan. Mata Chu Ruoyu berkedut, dan dia menatap Lu Ye dengan makna yang dalam. Sepertinya teman kecil itu memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Untuk menyerahkan metode pemurnian batu transmisi suara dengan begitu mudah dan melepaskannya dengan mudah, itu menunjukkan bahwa pemuda di depannya tidak perlu takut. Ini membuat Chu Ruoyu sedikit tidak nyaman. Segala macam pikiran berbahaya muncul di hatinya, tetapi dia tidak bisa mengambil keputusan. Pertama, kami berdua hanya ingin meninggalkan tempat ini. Tentu saja, Anda dapat mencoba membuat kami tetap tinggal. Lu Ye menatapnya dengan tenang. Keduanya saling berpandangan. Yang satu penuh vitalitas, yang lain sedalam jurang. Suasana di halaman kecil segera menjadi bermusuhan. Setelah beberapa lama, Chu Ruoyu menghela nafas panjang. Pahlawan datang dari generasi muda. Petik 2. 805. Ying Wuji hampir berpikir bahwa kedua belah pihak akan bertarung. Lagi pula, Lu Ye telah membebaskan para sandera di tangannya, dan lembah ular perak tidak lagi terkendali.
Sebaliknya, mereka berdua dikelilingi oleh banyak ahli dari 5 keluarga besar, dan situasinya buruk. Tentu saja, dia tidak meragukan bahwa Lu Ye memiliki kemampuan untuk membunuh jalan keluar dari sini, tetapi dia sendiri mungkin tidak memiliki kemampuan itu. Dia sudah memutuskan bahwa jika mereka benar-benar bertarung, dia harus mengikuti Lu Ye dengan cermat dan tidak boleh jatuh ke tangan 5 keluarga besar lagi. Sebelumnya, dia ceroboh dan ditangkap. Itu karena dia bodoh. Jika dia ditangkap lagi, dia tidak akan memiliki wajah untuk meminta Lu Ye menyelamatkannya lagi. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah saling memandang untuk waktu yang lama, setelah menghela nafas panjang dari Churuoyu, pertempuran yang diharapkan tidak terjadi. Desahan panjang itu bukan hanya pujian Churuoyu untuk Lu Ye, tetapi juga konsesinya. Dia jelas menyadari satu hal. Jika mereka benar-benar bertarung, para kultivator yang berkumpul di sekitar halaman kecil mungkin akan menderita banyak korban. Jadi di bawah komando Churuoyu, sekelompok ahli dari 5 keluarga besar mengepung Lu Ye dan Ying Wuji dan berjalan menuju arah pintu. Itu adalah pengawalan dan pengawasan. Setelah 1 jam, mereka telah tiba di lokasi pintu alam rahasia. Para kultivator yang bertugas jaga di sini jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat sekelompok besar orang terbang dari jauh, mereka semua terkejut. Ketika mereka maju untuk menanyakan alasannya, mereka mengerti bahwa mereka sebenarnya mengirim 2 penyusup keluar dari alam rahasia. Untuk sesaat, mereka marah. Selama bertahun-tahun, selain lembah ular perak yang telah membawa beberapa manusia dari luar, tidak ada yang pernah tergoda seperti ini sebelumnya. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah menyusup ke lembah ular perak selain klan manusia yang dia bawa dari luar. Tidak peduli apa latar belakang penyusup itu atau apa tujuannya, itu adalah invasi terang-terangan dan tamparan ke wajah lembah ular perak. Jadi sulit bagi mereka untuk membayangkan mengapa para petinggi mencapai kesepakatan seperti itu dengan 2 penyusup ini. Tapi karena masalah ini sudah diputuskan, mereka tidak bisa ikut campur dan hanya bisa mengikuti perintah. Yang disebut pintu bukanlah pintu yang besar. Hanya saja ruang di sini relatif lemah, dan ada sarana yang ditinggalkan oleh para kultivator besar lembah ular perak di tahun-tahun awal yang bisa sedikit dikendalikan. Dengan cara ini, para kultivator lembah ular perak harus melewati celah ini jika mereka ingin memasuki alam rahasia. Akan kuberitahu, tidak mudah untuk membuka pintu, dan mungkin butuh waktu. Aku harus meminta kalian berdua menunggu. Setelah mendarat, Churuoyu berkata kepada Lu Ye dan memerintahkan para kultivator yang sedang bertugas. Buka pintunya. Ya, kelompok kultivator yang bertugas menerima perintah dan segera sibuk. Lu Ye berdiri di sana dengan tenang. Tidak seperti Ying Wuji yang selalu waspada, postur Lu Ye santai dan santai, seolah-olah dia tidak peduli dengan tatapan yang menatapnya dari segala arah. Tetapi semakin dia bertindak seperti ini, semakin banyak kultivator dari 5 klan besar tidak berani bertindak gegabah. Mereka tidak tahu seberapa kuat Lu Ye, tetapi mereka tahu seberapa kuat Long Yu dan Wei Wuguang. Orang seperti ini yang bisa dengan santai mengalahkan Long Yu dan Wei Wuguang dan bahkan dengan mudah menangkap mereka, bagaimana mungkin kekuatannya lemah? Tidak ada yang meragukan jika seseorang benar-benar berani memprovokasi dia, sosok yang tampaknya tidak berbahaya itu pasti akan mengambil tindakan. Seiring waktu berlalu, Lu Ye mengerutkan kening. Terlalu lambat. Sudah 1 jam sejak mereka tiba di sini, tapi pintunya masih belum terbuka. Dari apa yang dia lihat, para kultivator yang bertugas membuka pintu sengaja menundanya. Dia benar-benar tidak tahu cara membuka pintu, tetapi dia tahu apakah mereka melakukan yang terbaik atau tidak. Churuoyu berkata, pembukaan pintu selalu seperti ini. Teman kecil, tolong. Jika pintu tidak terbuka dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, kita berdua tidak akan pergi. Lu Ye menoleh dan menatap Churuoyu dengan dingin. Ancaman yang begitu jelas segera menyebabkan para kultivator di sekitar meledak menjadi gempar. Bahkan Churuoyu menyipitkan matanya. Bagus kamu tidak akan pergi, ada baiknya kamu tidak pergi. Ying Wuji menyeringai, tampak bersemangat untuk mencoba. Sejak dia tiba di wilayah rahasia, dia telah ditangkap dan dipenjarakan. Setelah itu, dia disiksa. Kemarahannya telah menyala untuk waktu yang lama dan dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Jika Lu Ye benar-benar ingin memulai pembantaian di sini, dia akan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam. Dia juga akan dapat menunjukkan kepada 5 keluarga besar bagaimana dia, Ying Wuji, dapat memperoleh tempat ke-16 dalam kontes Cloud River. Di tengah keributan, Churuoyu mengangkat tangannya sedikit, dan kebisingan di sekitarnya segera menjadi tenang. Dia menghindari tatapan Lu Ye dan menatap seorang kultivator yang bertugas di sebelah pintu. Ankang,
jika kamu tidak peduli dengan biayanya, bisakah kamu membuka pintu dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa? Chuan Kang merenung sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Ya. Kalau begitu, buka dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa." "Ya." Chuan Kang menerima perintah itu dan berteriak, "Bergerak lebih cepat." Baru saat itulah Chu Ruoyu menatap Lu Ye. "Teman kecil, bisakah kamu melakukan apa yang kamu inginkan?" "Saya harap begitu." Para kultivator yang bertugas memang bergerak lebih cepat. Bintik-bintik cahaya keemasan mulai menyebar, menguraikan bentuk pintu dalam kehampaan. Lu Ye membagi perhatiannya, mengamati pintu sambil tetap waspada terhadap semua gerakan. Karena semuanya telah sampai pada titik ini, dia tidak ingin membuat kesalahan. Meskipun dia telah mencapai kesepakatan dengan lembah ular perak, dia samar-samar bisa merasakan bahwa lembah ular perak merencanakan sesuatu. Itu pasti bukan hanya karena mereka takut padanya dan ingin mengirimnya pergi dengan cepat. Melihat pintu dan memikirkan semua yang telah terjadi sebelumnya, dia samar-samar memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melewatinya?" Lu Ye bertanya. Chu Ruoyu berkata, "Ketika pintunya stabil, kamu bisa melewatinya. Tentu saja, jika teman kecil ingin pergi sekarang, tidak apa-apa juga. Namun, dalam situasi di mana pintu tidak stabil, mungkin ada beberapa situasi yang tidak terduga. Sebagai contoh, sulit dikatakan. Pada akhirnya, pintu ini adalah metode yang ditinggalkan oleh para kultivator hebat dari 1000 tahun yang lalu. Sekarang, kita hanya bisa mengaktifkannya sedikit dan tidak tahu alasannya." Chu Ruoyu mengulurkan tangan dan membelai janggutnya, merahasiakannya. Lu Ye mengangguk sedikit dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Chu Ruoyu. "Ada apa di luar pintu?" Mengelus jenggot Chu Ruoyu berhenti tanpa terasa dan melanjutkan. "Di luar pintu secara alami adalah benua Wushuang." Sudut mulut Lu Ye sedikit melengkung dan seringai muncul. Dia mengambil langkah maju dan berjalan menuju pintu. Ying Wuji telah memperhatikan gerakannya dan buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Ekspresi Chu Ruoyu berubah. "Teman kecil, pintunya belum stabil. Ada banyak risiko yang terlibat saat melewatinya saat ini. Harap pertimbangkan kembali." Lu Ye pura-pura tidak mendengarnya dan sosoknya berkedip saat dia melangkah ke pintu. Pintu emas sedikit bergetar dan menunjukkan tanda-tanda runtuh, tetapi dengan cepat menjadi stabil. Mengikuti di belakang Lu Ye, Ying Wuji juga melangkah ke pintu dan mereka berdua benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. Wajah Chu Ruoyu tenggelam dan dia menoleh ke Chuan Kang dan bertanya, "Di mana pintunya?" Yang lain juga memperhatikan dengan seksama. Alasan mengapa mereka setuju untuk mengirim Lu Ye dan Ying Wuji pergi adalah karena Chu Ruoyu dan para pemimpin lain dari 5 keluarga besar memiliki rencana mereka sendiri. Di satu sisi, mereka takut akan kekuatan Lu Ye dan tidak ingin dia terus tinggal di alam tertutup lembah ular perak. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain tidur di samping tempat tidur mereka? Jika orang seperti itu tinggal di lembah ular perak, tidak ada yang akan aman, jadi lebih baik berurusan dengannya sesegera mungkin. Namun, meskipun kekuatan orang-orang ini tidak terlalu buruk, mereka telah lama kehilangan keberanian dan keberanian untuk bertarung sampai mati, jadi apakah itu Chu Ruoyu atau para pemimpin lainnya, tidak ada dari mereka yang mau melibatkan Lu Ye dan Ying Wuji dalam konfrontasi langsung. Jika mereka ingin berurusan dengan dua penyusup ini tetapi tidak ingin memiliki konflik langsung dengan mereka, maka hanya ada satu cara. Pinjam tangan kultivator Corsres. The Silent Realm melayang dalam kehampaan dan tidak mengungkapkan dirinya. Meskipun lintasan pergerakannya tidak tetap, masih ada jejak yang harus diikuti. Masing-masing dari 5 keluarga besar memiliki seorang kultivator yang bertanggung jawab untuk menghitung lokasi pintu. Orang yang bertanggung jawab atas ini adalah Chuan Kang. Membuka pintu tidak akan mudah dan akan memakan banyak waktu, tetapi itu hanya kedok untuk Chu Ruoyu. Membuka pintu alam tertutup memang membutuhkan beberapa sumber daya, tetapi selama itu dilakukan dengan benar, pintu itu bisa dibuka dalam selusin napas. Jika itu benar-benar memakan waktu lama, bagaimana para utusan bisa kembali dengan selamat? Karena itu, ketika Chu Ruoyu mengucapkan kata-kata ini, Chuan Kang segera memahami niatnya. Jelas bahwa dia ingin membuka pintu di lokasi tertentu dan mengirim 2 penyusup keluar. Setelah itu, segalanya menjadi sederhana. Chuan Kang diam-diam menghitung lokasi pintu, memilih tempat yang cocok, dan terus menunda waktu. Tapi hasilnya tidak seperti yang dia inginkan. Remaja dengan pedang itu jelas menyadari sesuatu. Dia tidak hanya mendesak Chuan Kang, tetapi juga bergerak sebelum pintu benar-benar stabil. Jadi posisi pintu tidak terlalu ideal. Chuan Kang berkata, "Itu seharusnya di dekat makam Lin Sun." Setelah ribuan tahun akumulasi,
lembah ular perak tahu tempat mana di benua Wushuang yang dapat dengan aman membuka pintu dan di mana ada bahaya tersembunyi, tetapi setidaknya mereka tahu sebagian besar dari mereka. Jika tidak, alam tertutup tidak dapat membuka pintu di tempat yang aman setiap saat untuk menghindari beberapa tempat berbahaya. Makam Lin Sun. Sekelompok orang mendengar ini dan menghirup udara dingin. Ras mayat juga diubah dari ras manusia. Lin Sun tampaknya adalah orang kuat di benua Wushuang ratusan tahun yang lalu. Tuan Lin Sun. Sekelompok orang mendengar ini dan menghirup udara dingin. Setelah berubah menjadi Course Race, tidak hanya kekuatan tempurnya tidak berkurang, tetapi dia juga mendapatkan banyak kemampuan dari Course Race, yang sangat sulit untuk dihadapi. Ada banyak pria kuat di Course Race. Yang paling kuat secara alami adalah Raja Mayat Emas, dan ada beberapa komandan mayat di bawahnya yang juga sangat kuat. Kekuatan Lin Sun mungkin tidak sebagus komandan mayat, tapi itu tidak terlalu jauh. Ada puluhan ribu mayat di bawah komandonya, dan mereka biasanya berbaring di kuburan untuk mengangkat mayat mereka. Makam Lin Sun juga terdaftar sebagai tempat terlarang oleh lembah ular perak. Dalam jarak 30.000 mil, tidak ada yang berani membuka pintu dengan mudah, karena takut Lin Sun akan memperhatikan dan datang untuk menemukannya. Meskipun pembukaan pintu tidak membuat suara besar, asalkan tidak terlalu jauh, itu seharusnya bisa membuat Lin Sun khawatir. Saat Chuan Kang berbicara, dia menunjukkan ekspresi kasihan. Jika kita dapat menunda selama setengah hari, kita dapat langsung membuka pintu di wilayah komandan mayat perak, dan kedua orang itu pasti akan mati. Chu Ruoyu menggelengkan kepalanya perlahan. Ini juga hasil terbaik. Jika kita benar-benar membuka pintu di wilayah komandan mayat perak, itu mungkin bukan hal yang baik untuk kita. Mari kita gunakan cermin ilahi dan lihat bagaimana keduanya bocah yang tidak tahu luasnya langit dan bumi akan mati.